Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang selalu bahagia. Bagaimana kabarnya? Masih semangat untuk belajar? Semoga selalu sehat ya. Oke, pada kesempatan hari ini Pak Adi akan memberikan materi berkaitan dengan Quran surat At-Tin. Sebelum kita awali pembelajaran, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Adi mulai ya. Yang pertama, Pak Adi akan menunjukkan surat At-Tin. Bagaimana cara membacanya yang benar diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Kurang lebih seperti membacanya, tapi tidak harus dinadakan, tidak apa-apa. Boleh anak-anak membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Boleh seperti itu. Yang penting perhatikan bacaannya, tanda bacanya. Oke. Selanjutnya arti surat At-Tin. Perhatikan ada gambar di sebelah kanan. Itu bisa dibaca ya. Yang sebelah kanan adalah ayatnya dan sebelah kiri adalah artinya. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, artinya dan demi gunung Sinai. Ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, artinya dan demi negeri yang aman ini. Yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima, tsumma radadnahu asfala safilin, artinya kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya.
Selanjutnya, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tidak putus-putusnya. Ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Ayat terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Itu kalau anak-anak bisa diingat ya, dihafal ayatnya dan artinya. Selanjutnya, surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat, dari Wattini Wazaitun sampai alaihissallahu biahkamil hakimin. Ini jumlahnya 8 ayat. Surat At-Tin turun di kota Mekah. Ingat, kalau turun di kota Mekah tergolong surat Makkiyah. Tetapi kalau surat itu turun di kota Madinah tergolong surat Madaniyah. Oke, jadi Mekah Makkiyah, Madinah Madaniyah. At-Tin artinya buah tin. Oke. Selanjutnya makna kandungan surat At-Tin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan dua pohon tin dan zaitun, karena memiliki banyak manfaat. Zaitun memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Kandungan kedua, Bukit Sinai, yaitu sebuah bukit tempat Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam saat Nabi Musa diangkat menjadi Rasul. Di tempat ini Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat pada malam Isra Mi'raj sebagai bentuk penghormatan pada kesucian tempat tersebut. Ketiga, negeri yang aman adalah kota Mekah. Keempat, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya secara jasmani maupun rohani. Diciptakan secara sempurna jasadnya dan secara rohnya itu sempurna manusia. Kelima, manusia akan berubah menjadi makhluk yang rendah derajatnya jika tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kalian tidak mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti menjalankan sholat 5 waktu, berbuat baik kepada sesama manusia dan semuanya dan lain-lainnya, itu kalian akan tergolong orang yang rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, dengan beribadah dan beramal soleh. Selanjutnya nomor 7, melalui Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Dan yang nomor 8, Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika beramal baik maka surga balasannya, jika beramal buruk nerakalah tempatnya. Jadi nanti ketika nanti semuanya sudah kiamat datang dan kalian dipanggil lagi, dibangkitkan lagi dari alam kubur, nah itu akan menjalani sebuah proses perjalanan menuju keabadian. Hidup setelahnya itu kekal. Jadi nanti yang akan memutuskan semuanya
di kalian akan masuk neraka atau surga itu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakim yang paling adil dan seadil-adilnya. Ketika kalian selama hidup di dunia berusaha baik, beramal baik, beramal soleh, sregep sholat, sregep ngaji, apalagi komen, semuanya yang baik-baik kalian lakukan dan yang buruk kalian tinggalkan, maka surgalah balasannya. Tetapi jika beramal buruk selama di dunia, sering jahat, lalai sholat, dengan teman tidak rukun, tidak akur, nah ingat, nerakalah tempatnya. Neraka itu panas loh ya. Oke, sebelum Pak Ade akhiri pembelajaran hari ini, surat Atin ini nanti kalian harus hafal. Yang pertama, kalian harus baca diulang-ulang bacanya sampai hafal. Oke, tidak hanya hafal ayatnya tapi juga artinya, kalau bisa itu lebih bagus dan lebih top. Hafal ayatnya juga artinya. Sip. Oke, nanti setelah kalian hafalkan, kalian akan mengerti isi kandungannya dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, tidak boleh berbuat buruk, harus selalu beramal soleh, mengerjakan sholat 5 waktu, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh berbohong dan lain sebagainya, harus patuh dengan orang tua, apapun itu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Pak Ade akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.